Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik teman-teman ummahat fillah yang saya cintai karena Allah, monggo silakan yang sudah punya bukunya atau yang belum juga tidak apa-apa, nanti mencatat ya. Yang sudah punya bukunya boleh dibuka di halaman 13. Baik, jazakumullahu khair bagi yang sudah Allah berikan buku, semoga bukunya bermanfaat. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini nasta'inu billah, memohon pertolongan kepada Allah untuk membahas tentang sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Dinamakan kitab yang beliau tulis dengan sebuah nama Islahul Qulub, ya. Buku atau kitab yang di dalamnya dituliskan bagaimana kita memperbaiki hati kita. Dan sungguh nikmatnya seorang muslimah yang perlu disyukuri adalah ketika Allah sudah perbaiki hatinya. Ketika hati kita diperbaiki oleh Allah, maka ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Maka dari itu hari ini insyaallah kita akan belajar di bab yang selanjutnya, yaitu bab karakteristik hati. Setelah kemarin kita belajar bab pertama, yang kedua adalah bab karakteristik hati. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahmani. In sya'a aqamahu wa in sya'a azaghahu." Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wejangan kepada kita semuanya. Apa yang beliau sampaikan? Kata beliau, tidak ada satu keping hati pun kecuali berada di antara dua jari Ar-Rahman. Yuk kita pelajari dulu ini. Berarti setiap makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, di antaranya adalah kita manusia, ya, memiliki hati. Dan hati makhluk Allah ada di antara dua jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya akhwati, kita harus beriman bahwa Allah Rabb kita semuanya memiliki dua jari di antara jari jemari Allah yang Allah miliki. Jadi di dalam hadis ini disebutkan Allah memiliki dua jari. Ya, berarti kita harus beriman Allah Azza wa Jalla memiliki jari jemari. Namun kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mengkaif, membagaimanakannya jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa itu dilarang untuk kita bertanya dan lebih ingin tahu. Yang jelas kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki jari jemari. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hati kita berada di dalam dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak akan diapakan hati seorang hamba ini, apakah Allah akan meluruskannya, aqamahu, dan apakah Allah akan membengkokkannya atau menyesatkannya. Jadi kalau Allah ingin memperbaiki hati seorang hamba, mudah bagi Allah untuk memperbaiki hati seorang hamba. Mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada seorang hamba. Kalau Allah ingin menyesatkan, kalau Allah ingin membelokkan hati seorang hamba, mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada seorang hamba, maka mudah bagi Allah untuk melakukannya. Maka dari itu ya akhwati, di antara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, mari kita perbanyak doa. Apa doa kita?
ya muqallibal qulub atau ya musabbital qulub. Ini ada ya, berarti ada riwayat lain ya muqallibal qulub atau ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ini qulubana berarti ini pakai dhamir nahnu. Ya musabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Atau kalau pengen ana dhamir saya berarti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca doa ini terus baca. Karena kita enggak pernah tahu ya kapan kita berada di dalam petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Adakah di antara kita yang pernah melihat, subhanallah, ada orang yang awalnya mendapatkan hidayah, duduk di majlis ilmu, rajin untuk mengerjakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah cabut hidayah tersebut. Allah jadikan ia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhwati. Saya pernah bertemu dengan, semoga ini menjadi pelajaran dan kita doakan semoga ukhti tersebut segera dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan yang lurus ya. Saya bertemu dengan salah satu keluarga di Madinah, orang Indonesia, beliau di Madinah bersama keluarganya. Saya berkunjung ke rumah beliau, kemudian beliau bercerita kepada saya. Dan beliau berkata, ya Ustazah Aziza, kalau antum mau cerita ini, cerita aja tanpa menyebutkan nama baiklah. Ini dijadikan sebagai bahan ibrah untuk kita semuanya. Kata beliau, anak saya pernah, putrinya juga ada di situ. Ya, duduk bersama kami, ya setelah makan, terus kita ngobrol-ngobrol. Kata beliau, putri saya tuh pernah Ustazah mondok pesantren di sebuah pondok pesantren di Jawa, ya. Dan punya teman, ya. Temannya tuh Masya Allah ketika di pesantren, temannya tuh Masya Allah kalem banget katanya. Kalem, tahu kalem enggak? Zahirnya bagus gitu, salihah Masya Allah. Kalem ya. Masya Allah, nurut katanya gitu ya. Masya Allah. Tidak terlihat kan biasanya kalau anak santri kan ada yang kalem, ada yang non kalem ya berarti. ada yang Masya Allah nurut, ada yang begitulah ya. Semoga Allah berikan hidayah gitu ya. Nah ini nih termasuk santri yang Masya Allah nurut gitu, Masya Allah kalau bagus sopan santunnya. Malah kata beliau, ketika ibunya bilang itu, terus kata putrinya, nggak kayak anak Ustazah, anak dulu begini. Udah itu nggak usah disebut-sebut, anak bilang gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan hidayah, kata beliau ya. Sudah ya. Nah kita balik lagi ke santri itu. Jadi ada santri yang Masya Allah waktu di pondoknya tuh nurut, kalem gitu ya. Subhanallah ketika keluar dari pondok pesantren, subhanallah ya akhwati, ini kisah nyata bisa kita ambil ibrah. Subhanallah, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal seperti ini ya. Anak ini bergaul, ya kemudian salah pergaulan, subhanallah, dan mentato punggungnya dengan salib. Ya. Ustazah, apakah dulu mondoknya di pondok sunnah? Iya, di pondok sunnah. Ya. Sampai teman-temannya kaget ya, sudah buka kerudung, sudah dia dengan bangganya membuka bajunya itu yang bertatokan salib tuh di share di sosial media ya. Bahkan beliau terang-terangan bilang, saya sekarang udah punya teman cowok gitu ya, teman laki-laki begini. Dan ini fakta ya, maksudnya ini benar adanya ya. Dan ini bisa kita ambil ibrah ya. Dan banyak juga kawan-kawannya yang bersaksi, ya Allah sayang ya, padahal dulu di pondok punya hafalan Al-Quran, di pondok Masya Allah begini, bahasanya bagus begini ya. Tapi begitulah kalau Allah sudah mencabut hidayah dari dalam seorang hamba ya. Ada lagi kisah, subhanallah ya, kisah di mana saya juga pernah bertemu ya. Sekarang ibu yang saya dulu pernah bertemu, rahimahullah rahmatan wasi'ah, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya beliau bercerita kepada saya, Allah yarhamha, ya semoga Allah mengampuni dosanya, tentang masa lalunya, di masa lalu beliau yang penuh dengan kemaksiatan. Kemudian Allah berikan sebelum meninggal dunia taubatan dengan taubatan nasuha. Beliau belajar, duduk di majlis ilmu, ya beliau kalau tidak sakit beliau jarang absen, beliau datang, beliau bertanya ya kepada kami, apakah hukum ini apa hukumnya begini, beliau nurut Masya Allah, dan Allah karuniakan untuknya akhir hidup yang baik, yaitu husnul khatimah. Lihat, dan ini kisah nyata yang ada di Indonesia, di Yogyakarta ya. Maka dari itu sungguh ya akhwati, kita tidak boleh ya
meninggalkan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pengen berharap kepada Allah agar nikmat hidayah ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat hidayah ini senantiasa Allah jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita, ya akhwati, pesan saya, ya, menghina orang yang saat ini bermaksiat kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu. Orang yang saat ini belum mendekat kepada Allah, bisa jadi kalau Allah berikan hidayah kepadanya, maka ia akan lebih cepat dari kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah yang mungkin teman-teman ummahat ya tahu dari cerita-cerita fakta. Ya, saya tidak suka yang novel, saya tidak suka yang fiksi ya. Kalau memang itu ceritanya nyata buat kita ambil ibrah, silakan ambil. Ya boleh ya. Maka ada banyak cerita kisah subhanallah orang-orang yang dulunya jauh dari Allah kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula kisah tapi insyaallah sedikit ya, orang-orang yang awalnya mendekat kepada Allah akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Baik, yang punya buku saya tidak membaca seluruh isinya, saya akan membaca yang penting-penting saja. Karena kalau saya baca semuanya waktunya tidak cukup ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda, subhanallah, kata beliau ini ya nasihat beliau. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Fa in sya'allahu azza wa jalla aqamah wa in sya'allahu azagha. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah Allah ciptakan manusia, anak keturunan Bani Adam, kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Lihat, di sini disebutkan min asabi'illah, dari jari-jari Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua jari. Tapi berapanya wallahu taala a'lam. Yang jelas Allah punya jari. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Allah berkehendak Allah akan meluruskannya, dan bila Allah berkehendak maka Allah menyesatkannya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah dengan sebuah doa, wahai Rabb kami, ya Rabbana. Nah, kata-kata Rabbana ya akhwati, izin saya menyampaikan sedikit penjelasan. Kata-kata Rabbana atau Rabbi, ya Rabb, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, itu lebih dekat untuk berdoa dari kata ya Allah. Kan biasanya kita kalau berdoa ya Allah, Allahumma inni as'aluk, ya Allah hamba memohon kepadamu, gitu enggak ibu-ibu? Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma inni as'aluka as-salamah, gitu kan? Maka kata para ulama, kata Rabbi, kalimat Rabbi atau Rabbana itu lebih dekat dengan ijabah. Ya, coba di dalam Al-Quran tuh banyak. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya enggak? Apalagi? Rabbi la tu'akhidni. Gimana? Atau Rabbana la tuzigh qulubana, ya gitu ya. Ada Rabbana dan Rabbi itu beda dhamir saja. Maka ketika kita berdoa, ya boleh kita berwasilah dengan kata Rabbi, ya Rabbi. Dan di dalam Al-Quran rata-rata doa itu diawali dengan kalimat Rabbi. Ya, jadi ini perlu mulai sekarang ya akhwati cari ya doa-doa dari Al-Quran. InsyaAllah biidnillahi ta'ala. Ya semoga Allah mudahkan kita semuanya belajar di hari Selasa. InsyaAllah Selasa lusa. InsyaAllah biidnillahi ta'ala. Ada pembahasan insyaAllah doa-doa yang bisa kita baca di hari Arafah. Kita akan bahas sedikit-sedikit ya. InsyaAllah di Masjid Mutiin, daerah Pasar Bantengan, ya dalam Majlis Ta'lim Hasanah. Monggo jika ada yang mau hadir silahkan, mari kita belajar bersama-sama untuk kita praktekkan di hari itu juga.
gitu ya. Jadi hari Selasanya kita pagi itu masih ada majlis ilmu insyaallah di Masjid Mutiin gitu ya insyaallah. Dan insyaallah doa itu insyaallah bisa kita baca pada hari Selasa nanti biidznillah taala. Baik. Kemudian ya akhwati, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, maka kata Rasulullah, wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah kami diberi petunjuk. Subhanallah, lihat. Kita memohon kepada Allah setelah Allah berikan petunjuk kepada kita agar Allah tidak menyesatkannya kembali. Agar Allah tidak mengembalikan kesesatan yang pernah kita dulu tersesat di dalamnya. Dan kita memohon kepada Allah, kata Allah Rasulullah SAW, supaya memberikan kepada kita rahmat dari sisinya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Ini juga ada doa ini di dalam surah Al-Imran. Boleh dibuka surah Al-Imran ya akhwati. Surah Al-Imran. Di dalam surah Al-Imran ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Lihat, indah sekali doa ini. Yang pertama ya menggunakan kalimat Rabb, ya Rabb kami. Yang kedua meminta kepada Allah jangan palingkan hati kita setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita membutuhkan rahmat di dalam kehidupan kita itu setiap saat. Rahmatnya Allah kita butuhkan setiap saat. Kasih sayangnya Allah kita butuhkan setiap saat. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla rahmatnya Allah min ladunka rahmah. Kemudian innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Ini berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu zat yang Maha memberi. Baik. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, dari hadis ini beliau berpesan kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah yang pertama adalah memuji Allah atas keselamatan yang telah Allah berikan. Ya. Jadi kita kalau berdoa atau kita misalnya mau muqaddimah dalam muhadarah, ya kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula apa ya akhwat? Laula an hadanallah. Kan gitu ya? Ya Allah, puji syukur kepada Engkau yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah. Ya karena apa? Hidayah itu rezeki. Hidayah itu nikmat. Ya. Coba deh akhwat. Ya, kalau ada di antara kita yang sebelumnya belum mendapatkan hidayah sunnah, ya. Ia berjalan belok kanan, belok kiri, enggak lurus terus. Kemudian setelah itu diberikan nikmat hidayah untuk berhijrah. Nikmat hidayah sunnah, maka wallahi ini adalah sesuatu yang patut disyukurinya. Orang yang pernah tersesat atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya belum diberikan hidayah, kemudian Allah berikan hidayah, maka sungguh ia akan menjaga hidayah ini. Ya Allah, jangan sampai Engkau kembalikan hamba dengan masa lalu hamba. Ya Allah, sudah tutup rapat-rapat aib hamba di masa lalu ya Rabb. Hamba terlalu jauh dari Engkau. Hamba tidak bersyukur terhadap apa yang Engkau berikan dengan banyak bermaksiat kepadamu. Tapi ya Allah cukup ya Rabb. Hamba tahu itu merupakan sesuatu yang Engkau tidak ridho. Ya, maka ia akan berharap kepada Allah, menangis. Saya sering bertemu dengan teman-teman atau akhwat yang baru berhijrah. Ya Allah. Kemudian mereka berkisahnya, Masya Allah, mereka itu mudah menangis. Ya. Terakhir kemarin bertemu dengan jamaah, diantaranya mereka panitia kajian ya, di Jakarta, di Tangerang. Ya. Kemudian ketika Ana diantar oleh panitia ke tempat penginapan kami, mereka berkata kepada Ana, Ustazah tolong berikan sepatah dua kata untuk kami sebagai para panitia kajian.
Kemudian ana hanya mengatakan, ya akhwat, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kalian nikmat hidayah. Ya akhwat, alhamdulillah bersyukur kepada Allah setelah Allah berikan kalian masa-masa berhijrah yang penuh dengan tantangan. Kemudian Allah pakai kalian untuk dijadikan sebagai panitia kajian. Ya berarti kalian dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian menolong agamanya Allah. Apa yang ada di mobil itu nangis. Ya, tersentuh dengan apa yang bukan dengan kata-kata anak, tapi dengan apa? Dengan kemahabaikannya Allah, dengan kemahabaikannya Allah. Ya Allah, Ustazah, alhamdulillah, kayaknya kami tuh belum pantas untuk diberikan ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan ini kepada kami, katanya. Masya Allah, lihat betapa lembutnya ya hati hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah setelah Allah sesatkan. Ya, mungkin akan berbeda halnya dengan hamba-hamba Allah yang dari awal tuh sudah Allah berikan hidayah gitu. Dari brojol owe-owe gitu ya. Ibu bapaknya sudah kenal hidayah, sudah kenal sunnah. Nah itu akan biasa-biasa aja loh, ya udah biasa aja gitu. Tapi kan beda kalau ada orang yang sebelumnya disesatkan oleh Allah, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan benar-benar merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa. Maka dari itu teman-teman, kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong. Kalau dia mah baru aja berhijrah 2 tahun yang lalu. Kalau ana nih dari orok gitu ya, sudah kenal sunnah gitu ya, Masya Allah. Ya tidak boleh juga begitu. Tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat hidayah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak ya hafizahullahu taala, beliau yang menjelaskan ketika setelah kita memuji Allah, maka mintalah keselamatan yang terus menerus agar Allah menyelamatkan hati kita, agar Allah jauhkan dari kesesatan. Ya, jadi pertama bersyukur, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di antara hati, sepertinya saya sudah pernah membahas ya kemarin di kajian terakhir bahwa hati itu ada berapa? Coba evaluasi sebentar. Hati ada berapa? 3. Yang pertama ya akhwat, hati yang selamat, atau kata lainnya qalbun salim, atau hati yang hidup gitu ya, qalbun hayy. Yang kedua apa? Hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Hati yang selamat itu contohnya apa? Kemarin sempat dibahas enggak? Hati yang selamat, hati yang hidup itu misalnya apa? Mudah tersentuh dengan nasihat. Nah, itu hidup tuh hatinya. Masya Allah. Cepat dalam berbuat amal salih, tidak menunda-nunda amal salih. Benar-benar ketika beramal salih niatnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh validasi manusia. Wah, itu Masya Allah tuh. Ya, tuh hatinya masih hidup. Ya. Senang ketika berada di majlis ilmu, duduk di majlis ilmu. Wah, itu Masya Allah. Ya. Menangisi dosa-dosanya, itu hatinya masih hidup. Masya Allah. Kemudian hati yang sakit misalnya apa? Hati yang sakit ingin mendapatkan validasi manusia. Itu hati yang sakit. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi ingin mendapatkan validasi dari Allah, tapi ingin bagaimana ia agar diwongke oleh sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya apa? Hati yang sakit sibuk mencari kekurangan orang lain ya, atau sibuk dengan kehidupan orang lain, kepo. Nah, atau misalnya dengan Allah dia tidak bersegera untuk melaksanakan berbagai macam amal solih, padahal dia tahu bahwa ini adalah hari-hari terbaik, tetapi lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Baik, kemudian hati yang mati atau hati yang qalbun mayyit. Apa qalbun mayyit? Misalnya jauh dari Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap nasihat yang diberikan itu adalah cacian, makian, nyinyiran gitu ya. Dia sudah tidak lagi bisa menerima nasihat. Maka ini diantara ciri hati yang mati. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada apa saja? Yang pertama, Syekh menjelaskan ada hati yang buta. Hati yang buta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi yang pertama, hati yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah hati yang buta. Dan kebutaan ini bukan pada matanya tapi pada hatinya. Dan subhanallah teman-teman ya,
Kalau hati sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan menjadi halal. Contoh apa misalnya? Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Kata Allah, aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Maka orang yang dibutakan hatinya oleh Allah, dia akan mengatakan bahwa riba itu halal. Riba itu boleh. Riba itu sesuatu yang sudah ada di masa lalu. Misalnya ya, bahkan Rasulullah menjelaskan ada macam-macam riba, berarti riba sudah ada. Bahkan dia akan mengatakan toh hanya sekian persen saja, 0,0000% dibandingkan fulana yang dia bekerja di sebuah bank konvensional misalnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hatinya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika ada yang berkata ya, bahwa penarik-penarik pajak itu Allah tidak sukai, melaknat, maka kemudian dia akan mengatakan kan tapi misalnya naudzubillah, kan tapi misalnya di sana anak saya hanya bekerja ustazah misalnya. Itu berarti naudzubillah summa naudzubillah sudah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu berusaha untuk menolak kebenaran gitu ya. Apa yang Allah naskan di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis-hadis sahih, dia tolak gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika hati seorang sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian yang kedua di antara karakter hati ya disebutkan adalah hati yang sakit. Di mana hati yang sakit itu Allah kunci hatinya. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Muhammad ya? Coba dibuka surah Muhammadnya ya akhwat. Surah Muhammad ayat 24. Biar kita belajar. Surah Muhammad ayat 24. Oke. Lihat apa kata Allah. Ini Masya Allah ya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Apa kata Allah? Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka yang sudah terkunci? Subhanallah. Berarti kalau ada di antara kita ya yang Allah telah berikan kesempatan untuk berthalabul ilm, kemudian diberikan nasihat ya oleh temannya, oleh gurunya, mari kita tadabbur Al-Quran, kemudian ia tidak lagi memiliki waktu untuk tadabbur Al-Quran dengan alasan misalnya sudah terlalu banyak waktuku untuk belajar, sudah terlalu banyak waktuku untuk menghafal Al-Quran, sudah terlalu banyak waktuku untuk berbuat baik. Sungguh hati ia sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ketika ayat-ayat Al-Quran masih turun kepada Rasulullah SAW, maka tidaklah mereka berpindah dari 10 ayat kecuali mereka sudah mempelajarinya, kecuali mereka sudah mentadabburinya, kecuali mereka sudah mengamalkannya. Di mana akhlak kita ya dibandingkan dengan akhlak para sahabat ridwanullahi alaihim, maka penting ya akhwat untuk kita prioritaskan skala prioritas di dalam kita belajar agama itu untuk tadabbur Al-Quran. Ya, bukan hanya saja kita menghafalkan itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang Allah Azza wa Jalla sukai. Bukan hanya membaca, tapi lebih dari itu ditadabburi, dibaca tafsirnya, diamalkan. Dan sungguh belajar bahasa Arab itu diantara sarana agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Ya, orang-orang yang Allah berikan kepahaman dalam bahasa Arab, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Karena dengan belajar bahasa Arab, mengerti apa yang ada dalam Al-Quran, baca tafsirnya, maka itu merupakan nikmat yang seharusnya benar-benar kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan membantu ia untuk mentadabburi Al-Quran. Baik. Kemudian di antara karakter hati yang sakit yang disebutkan oleh Syekh adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 7. Saya ambil satu saja, ini ada dua, saya ambil satu. Surah Al-Baqarah ayat 7 boleh dibuka ya akhwati. Surah Al-Baqarah ayat 7. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Lihat, kalau tadi di surah Muhammad Allah mengunci hati, di surah yang selanjutnya itu surah Al-Baqarah ayat 7 Allah mengunci hati dan pendengaran. Pendengaran, penglihatan yang telah tertutup dan mereka akan mendapatkan adab yang berat. Ini kepada siapa ayat ini turun? Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di ayat yang sebelumnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 6? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau wahai Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa orang-orang kafir tidak beriman? Karena hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah. Ya, nas'alullah as-salamah. Baik, kemudian di antara karakter hati yang disebutkan oleh Syekh disebutkan oleh beliau yaitu dalam surah Al-An'am ayat 25. Boleh dibuka surah Al-An'am ayat 25 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 25, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا. Apa kata Allah? Kami telah meletakkan akinnah fi qulubihim akinnah. Akinnah dalam bahasa Arab ya akhwati artinya penutup. Dia jamak dari kinan. Ya, kinan itu artinya adalah penutup. Ya. Maka penutup atau penghalang ini yang Allah berikan kepada diri seorang hamba, di mana akhirnya ketika Allah berikan penutup dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ia tidak bisa memahami apa yang Allah Azza wa Jalla berikan di dalam Al-Qur'an. Ya tadi ketika Allah berkata bahwa Allah mengharamkan riba, dia bilang apa? Riba tidak haram, gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras, kemudian dia bilang, tapi kan di situ ada manfaatnya. Ya berarti Allah sudah tutup hatinya, sudah tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ketika misalnya ada larangan untuk kita sebagai para muslimah, ketika kita menghambur-hamburkan penglihatan kita, ketika kita menyia-nyiakan ya pandangan mata kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk ghaddul basar. Kemudian kita akan berkata, tapi kan saya hanya melihat ustadz yang mengajar di sebuah pengajian. Apakah memang ketika kita duduk di majlis ilmu, kemudian ada ustadz yang mengajar, ya yang langsung berhadapan dengan para ibu-ibu misalnya, kemudian mata kita langsung menatap begitu? Tidak ya akhwat. Ya, masih tetap kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, bahkan ketika kita berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, maka kita pun perlu untuk tidak langsung menatap langsung, gitu ya. Dan sungguh beruntunglah wanita-wanita Yaman, ya yang saya temui di sana, mereka untuk kehati-hatian agar tidak terjatuh ke dalam fitnah. Lihat nih bagaimana, agar hatinya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ngobrol, mau berbincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya ada yang ngetuk pintu gitu ya, kemudian mencari suaminya, dia tidak ada di rumahnya, maka dia tidak bukakan pintu. Ya, berbicara dari balik pintu. Dan saya masih ingat betul pintu di Yaman tuh dulu terbuat dari besi. Ya, jadi ya dari besi plat tebel itu. Ya, ketika ada yang ngetok cari suaminya, ya saya mau cari suami Anda. Oh, suami saya tidak ada di rumah. Sudah cukup. Ya, nggak ngobrol panjang kali lebar. Biasanya kan kadang kalau kita orang Indonesia ya, misalnya ada suaminya Bu, tidak ada Pak, ada perlu apa Pak? Nanti saya sampaikan. Nah, berarti itu panjang kali lebar. Nah, apalagi sampai bukakan pintu, ya nongol gitu ya. Terus langsung berhadapan-hadapan, wah itu bahaya, musibah. Ya. Kenapa? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kita untuk ghaddul basar,
Untuk apa ibu-ibu? Untuk menundukkan pandangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba akinna, ya, penutup atau penghalang di dalam hatinya, maka ia sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran. Dan jika pun mereka melihat segala kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tahu bahwa Rasulullah itu al-amin. Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Mereka paham. Kenapa? Karena di antara mereka banyak yang menitipkan barang kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu, percaya kalau barang dititip kepada Rasulullah pasti balik itu sama gitu. Mereka yakin. Tapi karena hati mereka ditutup oleh Allah, hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan marilah menyembah Allah, ya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menolaknya. Mereka mengatakan itu adalah ajaran baru, itu adalah sesuatu yang engkau buat-buat. Ya subhanallah. Kenapa? Karena Allah telah kunci hati mereka. Allah telah tutup hati mereka. Dengan apa? Dengan akinna. Wa ja'alna ala qulubihim akinna. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.